Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap Idam Damanhuri Solehudin, asal lahir di Jonggol, namun sekarang tinggal di Cilebut. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di 10 Ramadan terakhir saya diberikan amanah untuk mengimami sholat Qiyamul Lail. Seperti itu. Sampai ketemu dengan Siti Tisom itu ada informasi? Dulu tahun 2016 saya pernah ngimamin juga. Tapi waktu itu dulu saya menggantikan menggantikan guru saya yang sedang halangan. Kebetulan saya tinggal lebih dekat, jadi silaturahmi menyambung lagi begitu. Jujur kalau untuk jadi imam tetap saya baru menjalankan 1 tahun lebih ke kedua tahun ini. Untuk Qiyamul Lail baru pertama ini. Begitu. Lama sebelum tausus Al-Quran saya pesantren di khusus kitab kuning ya kalau dulu ya, itu selama 8 tahun. Sampai 2012 saya pindah khusus belajar ilmu Al-Quran dari mulai tahsin, tahfidz, tilawah dan qiraah sab'ah, yang dimana kurang lebih saya menginjak kurang lebih 9 pesantren. Yang pertama di Kota Bogor selama 6 tahun. Itu khusus belajar tahsin dan tilawah. Kemudian saya melanjutkan tahfidz ke Jakarta, Pondok Pesantren PPTQ Nurul Furqon, di mana beliau adalah guru saya yang berasal daripada Kudus. Jadi sanadnya nyambung ke Kudus, insyaallah. Kiai Haji Miftahuddin Mashkur guru saya. Alhamdulillah karena saya sejak kecil sangat mencintai Al-Quran. Jadi sejak kecil saya sudah ada dalam hati itu cinta. Kalau misalkan mendengar di kaset ada tilawah atau ada murotal sholawat, saya terpanggil. Itu sejak kecil, alhamdulillah. Nah, saya mulai menghafal itu dari 2012. Waktu itu saya pertama kali ikut seleksi tahfidz. Pertama kali Ustaz Yusuf Mansur itu mengadakan one day one eye. 1 hari 1 ayat. Saya seleksi lulus, ikut wisuda di Senayan. Itu 2012. Nah, di situ saya dapat pengalaman ya sampai seperti ini perjalanannya. Kalau untuk masalah ini sangat luas ya untuk dibicarakan, untuk dibahas, tapi singkat saja bahwa intinya adalah Al-Quran itu harus ada dalam dada jiwa setiap orang yang beriman, baik bacaannya maupun hafalannya maupun kandungannya, dan terlebih adalah pengamalannya. Sekali lagi saya tekankan bahwa Al-Quran harus senantiasa ada dalam setiap dada orang yang beriman, dalam jiwanya. Apa? Bacaannya, hafalannya, kandungannya, pengamalannya, dan mensyiarkannya, seperti itu. Saya selalu bertanya setiap kali silaturahmi kepada guru saya, bagaimana Al-Quran ini hanya dipelajari oleh santri saja, pelajar saja tidak. Jadi ternyata belajar Al-Quran itu tidak dibatasi dengan usia. Artinya anak muda, remaja, sampai bapak-bapak yang sudah lansia pun kita dituntut untuk belajar Al-Quran, baik segi bacaannya sampai pengamalannya. Seperti itu. Kalau kesan jujur semenjak saya 2016 ngimami di sini, saya sendiri malu. Kenapa malu? Saya sebagai seorang yang masih muda jiwanya, melihat jamaah yang sudah lanjut usia, rata-rata di atas kepala 30 ke atas, kok bisa bersemangat istiqomah menghidupkan 10 Ramadan terakhir dengan melaksanakan Qiyamul Lail, yaitu sholat berjamaah, yang dimana sejak waktu itu juga sudah 1 malam 1 juz.
Masya Allah, di situ saya terbangkitkan semangat rohaninya, giroh ibadah ya. Jadi saya justru belajar daripada bapak-bapak di sini jamaah, sehingga sejak di situ saya bawa sampai sekarang saya menikah, belajar terus, semangat itu tidak hilang, masih. Jadi gimana ya, kelihatan semangat wujud semangat jamaah masjid di sini sampai melekat dalam diri saya gitu. Kenapa saya sekarang bisa kembali lagi ke sini? Ya karena ingin menyatu, ingin belajar, walaupun memang saya di sini sebagai imam, tapi selebihnya di samping itu sebetulnya saya itu belajar semangat. Jadi guru saya pernah bilang banyak sekali metode masalah menghafal itu, cuma semua metode itu akan sirna sia-sia tanpa ada kemauan. Artinya apa? Artinya bahwa setiap pemuda pelajar itu harus punya kemauan, tekad yang kuat. Apapun itu, apakah dia ingin menghafal Quran, apakah dia ingin memahami kandungannya, apakah ia ingin memperbaiki bacaannya, dan lain sebagainya. Itu semua datang daripada kemauan, tekad yang kuat. Sesuai dengan kaidah ulama dalam kitabnya, idzil fata hasbu tiqadihi rufi wa kullu man lam yatakillam yantafi, bahwasanya setiap pemuda itu tergantung cita-citanya. Barang siapa pemuda yang tidak mempunyai tujuan hidupnya tidak akan bermanfaat. Kenapa? Pemuda itu tergantung cita-citanya. Semakin dia tinggi, maka akan ditinggikan derajatnya, seperti itu. Sama-sama, saya juga mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.